Masa nafas ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jazakallah khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana semoga aktivitas kita pagi hari ini dimulai dengan mengaji membawa keberkahan kita sepanjang hari nanti. Baik, alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita, lanjutan daripada tafsir yang lalu. Ya, artinya kemarin kita sudah membahas surah Al-Quraisy. Kita rentetannya mundur sehingga sekarang kita lanjutkan ke surah sebelum surah Al-Quraisy, yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Baik, surah kita ini pada pagi hari ini itu surah yang membahas tentang kalau disebutkan arti daripada surah Al-Fil itu adalah gajah. Ada yang lain mengatakan bahwasannya surah ini disebut dengan surah Alam Tara. Itu terambil juga dari kalimat-kalimat yang berada di awal surah Al-Fil. Ada yang mengatakan surah Al-Fil, ada yang mengatakan surah Alam Tara. Betapapun itu, surah ini diturunkan secara rentetan ayat, termasuk ke dalam surah Makkiyah yang diturunkan ke urutan ke-19. Urutan ke-19 dari turunnya wahyu. Namun kita ketahui bersama bahwasannya asbabun nuzul surah ini adalah di mana yang sudah kita ketahui ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi berbarengan. Qadarullah berbarengan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi lahir. Ada yang mengatakan bahwasanya 50 hari sebelum Nabi lahir. Peristiwa luar biasa sehingga orang-orang Arab saat itu belum punya patokan tahun. Ya, belum punya patokan tahun. Mereka menamakan setiap tahun itu sesuai dengan momen-momen tertentu. Maka saat itu dinamakan dengan tahun gajah, ya, Amul Fil. Karena terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan peristiwa Amul Fil saja mengalahi peristiwa lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinamakan hari tahun Maulidin Nabi, enggak. Bahkan dinamakan apa? Tahun Amul Fil. Karena kenapa? Terjadi peristiwa yang luar biasa yang menurut mereka itu di luar nalar. Kejadian bukan kejadian biasa. Maka dinamakan dengan Amul Fil. Asbabun nuzul surah ini diantaranya adalah kisah Ashabul Fil yang ingin merebut Ka'bah. Baik, kita coba melihat bagaimana kisah Amul Fil ini, Ashabul Fil ini, yang diceritakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwasannya ada seorang raja yang ingin merebut Ka'bah atau ingin menguasai Ka'bah. Adapun kita mundur sebelum kejadian itu terjadi,
bahwasannya kita harus mengetahui bahwa raja itu yang dinamakan dengan Raja Abraha, nama panjangnya Abrahatul Asram. Abrahatul Asram ini awalnya itu adalah seorang tentara militer, bukan raja. Ya. Awalnya seorang tentara militer dari kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja di Ethiopia atau Habsyah, Najash, atau kalau bahasa sebutan Inggrisnya Nejush, ya. Najashi yang kita kenal Najashi, yang nantinya diam-diam masuk Islam ketika bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja Najashi ini punya satu kerajaan besar di Ethiopia. Ya. Sedangkan Abrahatul Asram ini adalah salah satu prajuritnya. Nah, jadi pada satu momen di mana ada satu negeri Yaman, di sana ada kerajaan yang besar, dipimpin oleh seorang raja, juga. Nama rajanya Zunwas. Di kerajaan tersebut mayoritas Nasrani, Ethiopia juga Nasrani. Saat itu Nasrani sudah campur baur. Ada yang masih ahlul kitab, ada yang sudah menyimpang. Adapun Zunwas ini, mayoritas di kerajaan Zunwas ini mayoritas Nasrani yang sudah menyimpang. Namun ada seorang pemuda tersebut tidak disebutkan namanya. Pemuda tersebut masih tergolong ahlul kitab. Nasraninya masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu ketika Zunwas ini ketika melihat ada seorang pemuda yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mau menyebarkan cara pandang beragamanya yang beriman kepada patung-patung. Zunwas ini terkenal dengan kesihirannya, karena sebagaimana raja-raja terdahulu, ketika dia sudah hebat mengaku dirinya raja, pasti dia mengaku dirinya Tuhan, sama seperti Fir'aun, Namrud sama. Sehingga dia ingin memunculkan kehebatannya, dihadiri beberapa penyihir, sehingga orang pikir bahwa kehebatannya itu yang hebat, padahal bukan. Itu adalah ilmu daripada sihir-sihir tersebut. Namun ada setelah itu, ketika raja ini perlahan-perlahan sudah mulai melemah, sudah mulai sakit-sakitan, seorang pemuda tersebut, pemuda yang tadi masih beriman kepada ahlul kitab, diam-diam ternyata dia juga belajar kepada guru yang berilmu tauhid dan juga belajar kepada penyihir, sehingga dua-duanya punya ilmu. Nah, si penyihir ini ketika dia belajar dua ilmu yang kontradiksi, tapi lama-kelamaan pemuda ini sadar, sehingga ketika sadar lebih dominan ilmu tauhidnya, imannya lebih meningkat, sehingga ilmu sihirnya tidak dipakai, tapi itu dipakai untuk pengobatan. Akhirnya orang berbondong-bondong kalau ada penyakit nggak datang lagi kepada raja minta kesembuhan, datang kepada pemuda ini minta kesembuhan. Karena kenapa? Ketika dilihat keikhlasan seorang pemuda ini, terus kemudian dengan media pengobatannya diajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai info tersebut kepada Raja Zunwas. Jadi Zunwas ini akhirnya marah, mengutus prajurit-prajurit untuk menangkap pemuda ini. Sempat ditangkap pemuda ini, kemudian dibawa ke suatu tebing, dilemparkan ke bawah. Ternyata apa yang terjadi? Karena dijaga oleh Allah, qadarullah, sehingga yang melemparkan itu yang jatuh. Kemudian sampai beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap si lelaki ini, singkat cerita, itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya pemuda ini mengatakan kepada Zunwas, "Wahai Zunwas, kalau engkau berniat ingin membunuhku, aku ajarkan kepadamu. Begini caranya. Ikatkan aku
ya, pada satu tiang. Kemudian engkau panah tepat di pelopak mataku, tapi dengan syarat engkau harus membacakan Bismillahi Rabb hadzal gulam. Bismillahi Rabb hadzal gulam. Dengan nama Allah Tuhannya si anak ini. Nah, oke kalau begitu. Besoknya semua orang datang menyaksikan Zunwas sudah disalib, ingin dipanah. Ketika dipanah, yang panah siapa? Langsung si Zunwas. Zunwas memanah dengan mengatakan secara tidak sadar, dia mengatakan Bismillahi Rabb hadzal gulam, dilepaskan tepat meleset di pelopak matanya, sehingga meninggal. Ketika saat itu orang melihat secara tidak sadar Zunwas ini sudah membaca Bismillahi Rabb hadzal gulam, padahal tadinya dia mengaku Tuhan. Tapi saat itu orang-orang menyaksikan, banyak sekali berkumpul menyaksikan bahwa Zunwas ini, Zunwas ternyata juga beriman kepada Tuhannya si gulam. Akhirnya saat itu yang tadinya si raja ini marah karena ada beberapa yang ikut ketauhidannya si gulam, saat itu orang berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya si gulam. Ya, jadi istilahnya mati satu tumbuh seribu. Satu yang mati ribu-ribuan akhirnya masuk tauhid. Lama-kelamaan semua beriman saat itu. Allahu Akbar, semua beriman, semua bertauhid. Langsung terang-terangan. Akhirnya raja ini makin marah. Ketika marah, beliau perintahkan seluruh prajuritnya untuk dimusnahkan semua orang-orang yang ada di situ. Semua dibunuh. Siapa yang bertemu dibunuh. Ada yang beberapa yang selamat, sehingga yang selamat ini lari ke Ethiopia, minta bala bantuan. Diceritakan semua kejadian itu, sehingga Raja Najasyi ini mengutus Ya Abrahatul Asram dengan 2 orang prajurit, satu lagi Riyam namanya, pergi ke negeri Yaman, bantai itu orang-orang yang sudah membantai manusia. Datang Abrahatul Asram dengan pasukannya yang luar biasa, dan juga Riyam, dua pendekar ini datang kemudian memusnahkan, meluluh lantahkan kerajaan Zunwas. Zunwas mati. Setelah itu, sebagaimana biasanya, setelah peperangan terjadi, pastinya Abrahatul Asram dan juga Riyam itu menguasai kota Yaman, tepatnya di San'a. Ya. Akhirnya Abraha membuat kerajaan, bukan kerajaan, artinya seperti bagian daerah daripada kerajaan Ethiopia, masih berafiliasi kepada Ethiopia, tapi Najasyi waktu itu menghadiahkan bahwasanya Abraha saat itu menjadi gubernur bersama Riyam, 2 jadi pemimpin. Lama kelamaan Abrahatul Asram dia orang licik. Dia pikir aku ingin menguasai kota ini sendiri, tidak mau ada Riyam. Secara perlahan dengan kelicikannya, Riyam pun dibunuh oleh Abrahatul Asram. Tinggal Abrahatul Asram yang memimpin kota San'a. Saat itu Abrahatul Asram ketika haji, ini orang Ethiopia, tidak tahu tradisi orang Arab. Akhirnya ketika haji, beliau melihat setiap haji tahun per tahun, kenapa orang berbondong-bondong ke Mekah? Apa yang disembah segi 4 itu, kubus itu? Akhirnya membuat dia penasaran, keistimewaan apa yang luar biasa yang terjadi di sana? Lalu Zunwas, Abrahatul Asram ini, dia ingin membuat tandingan daripada Ka'bah itu. Coba saya buat tandingan Ka'bah ini. Saya bermaksud supaya ini nanti orang-orang yang haji pada berpindah ke sini semua. Jadi kota itu kita lebih makmur, jadi tempat para wisatawan lagi. Nah, dia mau menumbuhkan perekonomian kota San'a, kotanya. Akhirnya dibuatlah satu tandingan Ka'bah yang lebih tinggi dari emas dan perak, dinamakan dengan Al-Qulais. Nah, Al-Qulais ini masih ada bekasnya di San'a. Gharqatul Qulais namanya, masih ada. Tapi bekas-bekasnya saja. Ya, banyak riwayat yang menyebutkan. Nah, kemudian saat itu sampai informasi itu ketika Al-Qulais selesai, informasi itu
sampai ke beberapa orang yang ada di Mekah. Akhirnya orang-orang Mekah marah, tidak terima, karena mereka sudah meyakini bahwasannya Ka'bah itu adalah tempat yang suci, meskipun mereka menyembah Lata Uzza di sana. Tapi mereka memang menganggap bahwasannya Ka'bah itu milik Tuhan, tidak bisa diganggu gugat. Akhirnya ada beberapa orang yang pergi, datang melakukan perjalanan 2 bulan lamanya sampai di Yaman. Apa yang mereka kerjakan? Masuk malam-malam, terus kemudian masuk ke dalam Al-Qulais itu, dalamnya itu gereja, Pak. Nah, masuk ke dalam, akhirnya mohon maaf mereka pupuk di situ. Ya, pupuk di situ. Terus kemudian ada yang mengatakan, riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Al-Qulais itu dibakar. Setelah itu Abrahatul Aswad marah, memerintahkan seluruh prajuritnya, mari kita rebut Ka'bah, kita hancurkan Ka'bah sebagaimana mereka sudah berbuat jahat kepada kita. Akhirnya singkat cerita, datang Abrahatul Aswad ke Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, di perbatasan kota Mekah, orang-orang Mekah sudah tahu ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sampai info itu kepada Abdul Muthalib. Kita tahu Abdul Muthalib adalah pemimpinnya Quraisy saat itu. Yang megang kunci Ka'bah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tanpa risau. Tapi sebelum mereka melakukan misinya menghancurkan Ka'bah, mereka membuat kacau dulu. Datang ke pasar-pasar, dihancurkan, terus kemudian dirampas harta daripada orang-orang Mekah, dagangan-dagangannya, serta onta-onta, termasuk ontanya Abdul Muthalib. Onta Abdul Muthalib kurang lebih 200 lebih bersama orang jaganya, penunggang-penunggangnya, karyawan-karyawan Abdul Muthalib diambil semua, ditahan oleh Abraha. Ketika ditahan, Abdul Muthalib datang menemui Raja Abraha. Sekaligus itu juga utusan undangan daripada Raja Abraha datang kepada Abdul Muthalib supaya untuk menemui Abraha. Ketika datang Abdul Muthalib orang Arab, sedangkan ini orang Ethiopia, harus pakai penerjemah, tidak paham sama bahasa Arab. Namun saat itu Abdul Muthalib ini, orang siapapun yang bertemu awalnya dengan Abdul Muthalib itu, beliau itu dikaruniakan keistimewaannya, kewibawaan yang luar biasa. Maka orang pertama kali ketika melihat Abdul Muthalib tetap tertegun. Nah, ketika melihat Abdul Muthalib, istimewanya, wibawanya itu, orang melihatnya, wah ini luar biasa. Padahal belum ngomong, gak usah ngomong Abdul Muthalib, karismanya. Adapun Abraha saat itu, dia sudah lengkap dengan pakaian perang. Karena ingin bertemu seorang pemimpin, layaknya dia berdandan dengan rapi, bertemu dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dengan pakaian yang sederhana, dia bertemu. Saat bertemu, dia langsung merasa, wah ini luar biasa ini pemimpin. Belum ngomong, Abdul Muthalib tidak ngomong. Akhirnya Abraha mengatakan, wahai Abdul Muthalib, apa pendapatmu? Kami ingin menghancurkan Ka'bah, kami ingin merebut Ka'bah. Apa yang keluar kata daripada Abdul Muthalib? Wahai Raja Abraha, di mana untaku yang telah kau curi? Kembalikan kepadaku. Mendengar kata-kata itu, Abraha langsung timbul di pikirannya, wah, akhirnya hilang keistimewaan, kewibawaan ini Abdul Muthalib di depannya. Dia pikir, kenapa ini raja, seorang pemimpin yang malah dia pikir untanya sendiri, padahal itu masyarakatnya mau diperangi, masyarakatnya mau dibunuh, itu Ka'bahnya mau direbut. Kenapa dia nggak mikir itu? Tadinya Abraha mikir bahwasanya Abdul Muthalib ingin bernegosiasi itu. Ternyata Abraha datang ke situ, Abdul Muthalib datang ke situ menanyakan untanya. Di mana untaku? Kembalikan. Kata Abraha, aku kecewa denganmu wahai Abdul Muthalib. Aku ingin ada negosiasi tentang Ka'bah. Masalah untamu ini gampang, aku bisa kembalikan. Tapi karena engkau menjawab seperti itu, aku kecewa denganmu. Tidak ada karisma sebagai raja engkau di depan. Kata Abraha. Dijawab sama Abdul Muthalib, wahai Abraha, sesungguhnya
itu unta ada pemiliknya. Akulah pemiliknya. Dan Ka'bah yang ingin engkau hancurkan juga ada pemiliknya. Itu bukan urusanku. Ada yang menjaganya. Unta itu milikku, aku yang jaga. Itu Ka'bah, ada yang menjaga. Tuhanku Rabbul Izzati yang menjaga itu. Bukan urusanku. Masalah engkau ingin menghancurkan, silakan. Aku letakkan nanti kuncinya sekalian di Ka'bah. Silakan. Aku percaya bahwa Tuhanku yang telah menjaga Ka'bah. Ini kata Abdul Muthalib. Singkat cerita, akhirnya ini Abraha membebaskan unta-untanya bersama penunggang-penunggangnya. Udah, kembalikan. Kita akan menjalankan misi kita besok. Esok harinya Abdul Muthalib datang ke Ka'bah. Ketika datang ke Ka'bah, dia letakkan kunci, dia doakan, ya Allah, akulah hamba yang lemah. Aku tak sanggup menjaga Ka'bah ini. Aku serahkan kepadamu biar engkau yang menjaganya. Tak lama kemudian datang seekor burung. Abdul Muthalib melihat seekor burung yang hinggap, yang tidak seperti biasa beliau melihatnya. Ini burung dari mana? Aneh. Bentuknya itu enggak aneh, bentuknya seperti burung biasa, tapi ada keanehan di burung itu yang Abdul Muthalib sendiri tidak pernah melihatnya. Ada yang mengatakan, para mufassir mengatakan bahwasanya itu burung laut. Kita kenal ini burung laut yang mungkin yang datangnya dari Laut Merah hingga ke situ, dan Abdul Muthalib tidak pernah lihat. Gak lama kemudian Abdul Muthalib melihat berbondong-bondong itu burung datang terus-terusan melingkari Ka'bah. Makin lama makin banyak, sehingga langit menghitam. Sedangkan pasukan Abraha sudah sampai di kota perbatasan, ya, ingin masuk. Namun apa yang terjadi, kata Allah, itu gajah dan hewan-hewan yang unta, kuda, ya, alat-alat perangnya, hewan-hewan perangnya, ketika ingin melanjutkan, tiba-tiba di tengah perjalanan menuju kepada Ka'bah itu tertegun dan nge-freeze, ya. Jadi kaku itu gajahnya, gak mau melangkah ke depan. Tapi ketika dia balik ke belakang mau jalan, sedangkan ke depan gak mau jalan, kata Allah. Jadi kaku semuanya. Akhirnya ngamuk itu gajah, ngamuk sampai diceritakan Abraha pun jatuh dari gajah ke bawah. Nah, lalu yang terjadi adalah saat itu Abdul Muthalib melihat burung-burung yang tadi melingkari Ka'bah itu hilang seketika, datang, dan akhirnya Abdul Muthalib melihat itu burung membawa batu 3, setiap burung di paruhnya 1, di cakarnya 2. Jadi masing-masing burung itu bawa 3 batu. Namun nanti diceritakan batu dari mana itu, ya. Ada yang mengatakan riwayat bahwasannya itu batu, ada riwayat yang melebih-lebihkan, katanya batunya batu dari neraka. Nah, namun ini silih pendapat para ulama di sini. Ada yang mengatakan itu batu kering, ya, batu kering yang sudah lama, seperti batu kering asal dari tanah yang sudah terbakar. Nah, akhirnya ketika Abraha ini sedang berkecamuk dengan gajah-gajahnya, ada satu gajah, riwayat mengatakan bahwa ada 8 gajah, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 100. Tapi ala kulli hal, ada gajah yang paling besar yang menaiki Abraha dinamakan dengan Mahmud. Ya. Nanti kalau ada nama Mahmud di sini, maaf ini, ya. Mahmud, ya. Nah, akhirnya Allah turunkan bala tentaranya melalui burung itu. Dilemparkan oleh burung itu sampai terkena setiap orang-orang dan pasukan daripada Abraha ini. Ketika terkena itu diibaratkan seperti ka'asfin ma'kul, seperti dedaunan yang bolong-bolong dimakan ulat. Ketika dilemparkan, terkena di kepala, tembus ke belakang, terkena di dada, tembus ke belakang, terkena di mana saja tembus ke belakang, makanya bolong-bolong akhirnya mayatnya. Gak ada yang selamat dari itu. Diceritakan bahwasanya Abraha sempat lari, namun di tengah perjalanannya juga mati karena sudah luka parah, terkena hantaman daripada bebatuan itu.
Itu sekilas daripada asbabun nuzul daripada surah Al-Fil ini. Baik, kita akan melihat lebih dalam terkait dengan makna Al-Fil. Alam tara, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah engkau melihat atau tidakkah engkau mengetahui bagaimana perbuatan Tuhanmu terhadap ashabul fil? Nah, ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ini cerita kisah yang diceritakan dan bagian daripada asbabun nuzul juga. Ini ketika turun melihat Nabi yang duduk bersama para sahabatnya yang merasa gundah, merasa resah karena orang-orang Quraisy saat itu tidak terima dengan dakwahnya Nabi, lagi menggempur gencatan sangat mereka itu sangat sudah muak dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi, sehingga membuat makar, membuat siasat ingin menghancurkan Darul Arqam, tempatnya Nabi berdakwah, dan juga ingin membunuh Nabi sekalian, ingin membunuh orang-orang Islam. Kita tahu orang Islam saat itu setiap pagi itu disiksa sama orang-orang Quraisy. Setiap pagi sampai sore disiksa terus. Termasuk yang menyiksanya adalah Umar bin Khattab saat itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Tara ini diartikan sebagai, bisa dikatakan engkau melihat dengan mata. Ya. Tidakkah engkau melihat dengan mata perbuatan Tuhanmu terhadap ashabul fil? Namun kalau kita melihatnya dengan makna melihat dengan mata, tidak mungkin, karena sudah beberapa tahun terjadi, sampai dikatakan bisa jadi itu sampai 45 tahun sudah terjadi, sudah terlampau peristiwa ini. Alam taro, maka dimaknai alam taro ini dengan makna tidakkah engkau mengetahui, pengetahuan yang benar-benar pasti. Itu Allah sebutkan dengan taro. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuka, bagaimana perbuatan Tuhanmu. Fa'ala rabbuka secara bahasa orang-orang Arab ketika melihat satu perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh manusia, mereka mengatakan, menyebutkan dengan kalimat fa'ala. Fa'ala itu berarti dalam tanda kutip negatif. Tapi dalam bahasa Al-Quran, ketika disebutkan bahwasannya fa'ala itu adalah perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, maka fa'ala itu menjadi perbuatan yang sebagai siksaan dan sebagai azab. Jadi ini fa'ala bukan kalimat yang biasa, bukan azab yang biasa, maka disebutkan dengan fa'ala. Setiap kata fa'ala berarti perbuatan Allah yang luar biasa, siksa yang luar biasa yang ditimpakan bi ashabil fil, terhadap ashabul fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Tidakkah Allah itu menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kesesatan. Kaidahum, ketika kita melihat kaidahum, ini tipu daya.
Tipu daya siapa? Tipu daya Abraham dan bersama dengan pasukannya. Maka ketika diceritakan tadi bahwasanya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena atas dasar kemarahannya ada orang yang pupuk di dalam Al-Qulis atau ada orang yang membakar itu Al-Qulis. Ternyata riwayat mengatakan bahwasannya itu adalah kain. Itu adalah tipu daya. Tipu daya siapa? Tipu daya Abraha. Siasat Abraha sudah diatur, triknya Abraha. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwasannya itu datang orang-orang Mekah sendiri yang pupuk di situ, ternyata bukan. Bisa jadi itu pasukannya sendiri. Bisa jadi pasukannya sendiri yang membakar itu Al-Qulis. Supaya apa? Dia ingin menguasai Ka'bah. Itu hanya tipu daya, trik, siasat, sabotase daripada Abraha saja. Maka Allah sebutkan dengan kaidahu fi tadlil. Maka kaid, tipu daya mereka Allah sebutkan itu semua sia-sia. Tadlil itu semua sesat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebagaimana sebesar apapun makar yang dibuat sama manusia, wallahu khairul makirin, makar Allah itu tetap lebih besar. Kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Maka saat itu Allah mengutus burung yang berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka saat itu Allah mengutus burung yang berbondong-bondong. Tayr ini disebutkan bahwasannya itu bisa jadi tayrnya itu tidak ada riwayat yang pasti apakah itu burung dikirim dari di luar alam manusia. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya tayr itu tetap burung yang ada di bumi ini, tapi tidak familiar. Artinya burung laut yang datang. Ababil berbondong-bondong. Ababil ini ada yang mengatakan berbondong-bondong, yang mengartikan berbondong-bondong. Artinya tidak diketahui itu burung apa. Tidak dinamakan itu ababil. Mereka menyebutkan ababil karena dia berbondong-bondong saja. Nah, tapi ada yang menyebutkan itu ababil itu memang namanya ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu melemparkan bebatuan min sijil, daripada sijil. Apa itu sijil? Sijil itu ada yang menyebutkan bahwasannya sijil itu adalah setiap batu-batu itu. Sijil berasal dari kata sajjala, artinya tertulis. Di batu-batu itu sudah tertulis nama-nama target pasukan-pasukan yang akan dikenakan. Maka setiap yang tertulis di situ pasti kena dan mati. Maka dikatakan tarmihim bihijaratin min sijil, daripada bebatuan yang sudah tertulis nama-namanya. Ya. Jadi kayak apa namanya itu? Kayak udah target kan? Ya. Peluru nuklir ya, sudah ditargetin, ini nggak akan meleset. Sudah dititikkan, nah, pastikan. Begitu juga ini tarmihim bihijaratin min sijil. Makanya kalau kita lihat nggak ada yang lolos. Adapun itu Abraha yang lolos saja mati juga. Semuanya lenyap, baik itu hewannya, filnya, semuanya lenyap, nggak ada yang lolos. Sudah terdetek, sudah ada titiknya di batu itu, ini sijil, on target. Namun Syekh Muhammad Abduh ingin menjelaskan surah ini lebih mendekati rasional. Nah itu biasanya tugasnya Syekh Muhammad Abduh, mufassir kontemporer, mengatakan bahwasanya oh tidak, sijil itu
adalah bebatuan yang terambil dari tanah liat yang sudah kering terbakar, ya, sehingga ketika itu dilempar dan terkena orang-orang bukan karena sebab hijarah batu ini yang membuat mereka mati, tapi apa? Karena di situ ada tanah yang sudah kering dan itu juga kuman-kumannya banyak sehingga menimbulkan penyakit lepra bagi mereka. Sehingga dengan lepra mereka meninggal. Oke, itu kata Syekh Muhammad Abdul. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, ada lanjutannya. Ketika kalau kita melihat itu penyakit lepra, kita bandingkan lagi dengan pendapat para mufassir klasik yang mengatakan ini memang bebatuan yang diambil gak tahu dari mana asalnya. Ada yang mengatakan itu memang dari bebatuan dari neraka yang panasnya luar biasa sehingga kalau kena pasukan itu bolong langsung. Maka dikatakan kalau misalnya itu didebatin sama para ulama, kalau itu dari tanah liat yang membuat penyakit lepra bagi mereka, ya, kurang masuk akal. Kenapa? Ini kita lihat ini pasukan sudah dekat sekali dengan orang-orang Mekah, dengan kota Mekah, dengan masyarakat Mekah, sudah dekat sekali. Ada yang mengatakan 3 km dari situ terjadi peristiwa itu. Sehingga kalau itu penyakit lepra, tidakkah memungkinkah itu penyakit lepra menular kepada orang-orang Quraisy? Iya, karena penyakit lepra itu menular. Kalau begitu, setelahnya harusnya orang-orang Mekah penduduk Quraisy juga ikut mati. Tapi kalau kita lihat, gak ada itu riwayat mengatakan orang-orang Quraisy saat itu mati, gak ada. Yang mati hanya pasukan-pasukannya saja. Nah, jadi dibantah lagi bahwa pendapat daripada Syekh Muhammad Abdul itu tidak diterima. Itu dikatakan bahwasannya itu orang-orang pasukannya itu bukan mati karena batu, tapi mati karena penyakit lepra yang dibawanya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka ka'asfin ma'kul, seperti dedaunan-dedaunan yang dimakan. Dimakan siapa? Dimakan ulat. Allah menjadikan mereka seperti dedaunan-dedaunan yang dimakan ulat. Artinya bolong-bolong dan badannya, tubuhnya itu tidak sempurna ketika sudah terkena daripada lemparan burung ababil ini. Maka kita lihat pembelajaran daripada surah ini bahwasannya Allah ketika mengutus, ya, bala tentaranya kepada satu kaum yang begitu congkak, begitu sombong, biasanya itu tidak dengan tentara yang puas, tidak. Kita lihat, apakah Allah itu mengutus saat itu singa? Tidak. Mengutus harimau? Tidak. Mengutus buaya? Tidak. Ya, yang biasanya kita kenal dengan binatang buas, tapi Allah utus binatang burung. Ya, tapi dengan burung itu gajah-gajah yang besar saja bisa mati. Maka satu kelompok yang kecil, ya, dia belum tentu kalah daripada kelompok yang besar. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat sejarah daripada Raja Namrud, itu mati bagaimana? Hanya seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya, akhirnya mati. Masuk ke hidungnya. Yang sudah lama sombong, masuk nyamuk, seekor nyamuk doang masuk ke dalam hidungnya, akhirnya mengetok-ngetok ini otaknya, ya. Sampai-sampai ini Namrud bilang ke asistennya, tolong aku sudah gatal, nggak tahan sekali ini kepalaku, tolong timpukin. Ditimpukin sama asistennya, mati. Ditimpukin, mati. Nah, itu asbab Allah ketika mengutus orang kepada orang-orang yang jongkak, itu bala tentaranya biasanya diutus sesuatu yang kecil, yang di luar nalar manusia. Adapun pembelajaran selanjutnya adalah kita melihat bahwasannya peristiwa ini termasuk daripada inayatullah. Inayatullah itu
adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Contoh, ada kecelakaan pesawat, semuanya meninggal kecuali satu orang bayi yang tidak meninggal. Apakah itu sunnatullah? Tidak, itu inayatullah. Ada orang yang sembuh stroke tanpa minum obat, itu sunnatullah apa inayatullah? Inayatullah. Kalau sunnatullah, sesuatu yang terjadi, hal yang biasa yang diterima oleh rasional, hal yang lumrah, yang familiar. Orang bisa sembuh minum obat, itu sunnatullah ya, dengan melalui ikhtiar. Nah, kejadian ini adalah inayatullah. Kenapa? Kalau kita melihat dari segi orang-orang Quraisy tidak punya infanteri, tidak punya tentara. Kalaupun punya tentara, melawan tentara Raja Abraha, dipastikan semuanya hangus. Makanya Allah turunkan inayahnya. Allah turunkan inayahnya melalui malaikat, melalui burung ababil. Adapun kalau seandainya itu burung melempar dari kejauhan bebatuan dan itu tidak meleset targetnya, tidak sampai terkena, padahal waktu itu Abdul Muthalib itu memerintahkan seluruh orang-orang yang ingin menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah, ayo kita naik ke Jabal Abi Qubais. Ada yang sebagian naik ke Jabal Abi Qubais melihat peristiwa itu dengan matanya langsung, sehingga cerita ini valid, peristiwa ini diceritakan kepada anak turun-temurunnya. Melihat dengan langsung apa yang diperbuat oleh Allah, mereka tonton saja. Maka ketika dilemparkan secara kejauhan, ini inayah Allah, karena yang terkena hanya tentara-tentaranya saja. Itu Jabal Abi Qubais padahal sudah dekat sekali dengan tentara itu. Artinya mereka di atas, itu pasukan di bawah lagi digempur oleh F-16. Nah, kalau itu meleset, kalau sunnatullah, bisa jadi itu batu bisa meleset untuk terkena juga masyarakat Quraisy. Tapi mereka saat itu menonton dengan tenang, seakan-akan itu hujan lokal saja di wilayah itu, hujan batu. Jadi itu inayah ya, di luar kebiasaan manusia. Nah, maka ketika Allah ingin menjaga rumahnya Baitullah, itu Allah turunkan inayahnya. Maka kalau kita ingin melihat bahwasannya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Makkah, membuka kota Makkah, Fathu Makkah terjadi, orang-orang Quraisy saat itu yang sudah kita bahas di dalam surah Al-Fath, kenapa mereka mau beriman dan masuk Islam secara bondong-bondong. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang saat itu datang masuk Islam secara berbondong-bondong. Kenapa? Karena mereka merefleksi, melihat flashback apa yang terjadi di nenek moyang mereka dulu. Bahkan mereka mengalami sendiri, melihat peristiwa ababil ini. Ada yang ingin menghancurkan Ka'bah tapi tidak berhasil dengan pasukan yang luar biasa. Ini sekarang Nabi Muhammad datang dengan pasukan yang biasa-biasa saja, tidak membawa bala tentara yang besar, ingin membuka merebut kota Makkah. Jadi orang Quraisy melihat saat itu, ini belum masuk Islam, tapi mereka pikir begini, kita lihat nanti Muhammad bersama pasukannya ya, berhasil apa enggak. Kalau dia benar-benar utusan Allah, itu datang membawa risalah dari Allah, maka enggak akan terjadi apa-apa darinya. Tapi kalau terjadi entar sesuatu ketika dia sudah merebut Ka'bah dan terjadi azab kepada Muhammad, berarti memang benar ini Muhammad orang yang benar. Jadi mereka sudah melihat itu, ingin memprediksikan. Ketika apa yang terjadi, Nabi Muhammad Rasulullah SAW sudah membuka Fatu Mekah, tidak ada yang terjadi apa-apa. Justru mereka melihat, wah ini bukan orang yang biasa, yang datang dengan adab yang sopan santun, yang datang dengan tidak ada kesombongan sama sekali, tidak ada congkak sama sekali. Bahkan dibiarkan yang mau masuk Islam silakan, yang tidak apa-apa. Mereka melihat kesantunan itu, akhlak beliau itu, mereka mikir, wah ini benar-benar utusan Allah. Maka karena itulah, faktor itulah, yadkhuluna wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang saat itu masuk berbondong-bondong Islam
ke dalam Islam karena melihat, wah, ini benar-benar memastikan ini utusan Allah yang datang, bukan seperti Raja Abraha yang ingin merebut Ka'bah. Baik, saya kira itu yang dapat saya paparkan pada pagi hari ini. Yang ingin ditanyakan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdiskusi saja. Itu Raja Abraha itu ada yang mengatakan bahwa ingin menghancurkan Ka'bah itu karena Raja Abraha ini sudah membangun gereja yang sangat megah sehingga dengan harapan dia menghancurkan Ka'bah ini, orang-orang bukan lagi datang ke Ka'bah tapi datang berbondong-bondong datang ke gerejanya dia begitu. Kalau alam kemudian yang kedua harusnya gajahnya Raja Abraha dan pasukannya itu yang tidak mau melanjutkan menuju ke Ka'bah itu bahkan berbelok itu katanya nantinya yang akan masuk surga tuh, salah satu hewan yang akan masuk surga tuh. Di samping juga anjingnya As-Kafi itu benar nggak tuh Ustaz? Secara tadi kita sudah ceritakan terkait dengan apa tujuan daripada Abraha ini. Ya. Riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Katsir seperti itu, seperti Pak Ahmad ceritakan tadi. Maksudnya tujuannya adalah untuk mengalihkan orang-orang untuk berdatangan ke Ka'bah yang dibuat oleh Abraha yang dinamakan dengan Al-Mulais. Berdatang ke situ, tidak lagi ke Ka'bah. Adapun itu Ka'bah, adapun itu gajah yang apakah itu nanti bakal masuk surga, itu wallahu a'lam. Saya tidak tahu pasti itu riwayatnya. Gitu. Assalamualaikum. Ada riwayat bahwa membaca 2 surat Alam faedahnya itu tidak akan menerima keburukan. Apakah itu sahih atau enggak? Alam Nasrah dan Alam Taroq ini saat 2 rakaat sebelum sholat subuh atau saat kopi itu sahih tidak? Fadilahnya apa tadi? Tidak akan mendapat keburukan atau mendapat keburukan sepanjang hari. Terkait dengan sahih atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang saya ingin mengatakan bahwasanya setiap surah punya keistimewaan, setiap surah punya fadilah-fadilahnya. Adapun fadilah-fadilah itu, ya, kebanyakan, tapi ada yang langsung sahih, langsung valid dari perkataan Rasulullah SAW. Tapi mayoritas, kebanyakan fadilah surah-surah itu, fadilah amal-amal yang mengatakan itu kebanyakan diada-adakan. Kebanyakan itu dari para sahabat. Karena bisa jadi atas dasar pengalaman spiritualitasnya, bukan atas dasar Nabi, sehingga disandarkan itu hadis dari Nabi. Padahal itu asar sahabat. Misalnya, sahabat ada beberapa malam beliau mimpi. Karena beliau mungkin sering mengamalkan surat-surat tertentu, akhirnya mimpi kejadian-kejadian tertentu. Dengan mimpi itu membuat kehidupannya, dia menjalani hari-harinya lebih baik daripada sebelumnya. Akhirnya itu diamalkan terus. Ketika diamalkan itu, baik itu mungkin qul huwallahu ahad 100 kali dan segala macam. Nah, itu disandarkan fadilah-fadilahnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebanyakan ulama hadis mengatakan fadilatul a'mal itu kebanyakan masuk ke dalam hadis dhaif. Namun ada, bukan gak menutup kemungkinan, ada daripada langsung valid daripada Rasulullah SAW. Adapun alam taroq dengan alam nasyrah, saya tidak tahu pasti itu riwayatnya apa, tapi insya Allah nanti coba saya akan cek apa riwayat yang valid tidak, yang mengatakan bahwasanya alam nasyrah dan alam taroq itu ada fadilah menghindari keburukan sepanjang hari, insya Allah. Ada lagi? Nah, ini aja Ustaz, informasi aja Ustaz, ini kan Pak Usman ini kan dalam kondisi sakit sekarang lagi di rumah. Mungkin nanti setelah kita ngopi atau ya pada kita setelah kita ngaji mungkin kita bisa berkunjung ke rumahnya. Serahkan aja mau Ustaz ini gimana? Saya juga sudah berniat dari kemarin ingin jenguk beliau. Saya niatkan hari ini habis ngaji kita bareng-bareng ke sana.
juga tadi ada yang sudah jenguk? Pak Yogi sudah. Bagaimana kondisinya Pak Yogi? Ini tulang lengannya retak, tulang kanannya ada memar bekas leo kemarin. Alhamdulillah sudah dibawa ke Haji Naim. Terus sekarang ya sedang berbaring ini. Baik, kita niatkan kita bacakan Al-Fatihah kepada beliau. Allah angkat penyakitnya. Bila hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم رب هذا الناس أذهب البأس يا رب اشفي مرضاهم شفاء لا يغادر سقما فضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Baik, kita lanjutkan ke sesi terakhir. Silakan yang ingin maju dulu. Pak Mufrad. Punten minta doanya kebetulan saya lagi gila kemarin saya ada satu kepikiran dan mau buat pertanyaan. Insyaallah. Ya udah sih. Ini insyaallah ini bacaan-bacaan Al-Quran semua kita masuk ke sini. Kita ada lagi ya. Jadi bukan doa saya aja, doa kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Masuk ke bisa. Waalaikumsalam. Insyaallah bacakan kita. Tadi Bang Denny ada, saya masuk, terus beliau keluar. Siapa? Bang Denny. Itu di depan lah lagi Si Mamun juga masuk pagi katanya. Mau MCU. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ikut ngaji dulu. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu ma abadtum Ikhfa. Wala antum. Ada bilang ditahan. wala antum abiduna ma a'bud Ma lebih panjang. ma a'bud A'bud. ma a'bud A'bud. a'bud Ulang. Wala wala antum abidu ma abad abiduna ma. abidun abiduna nama a'bud Tadi. Wala. wala anna Ulang abidun lagi. Wala antum. wala antum abiduna ma a'bud A'bud. a'bud Ulang lagi. Wala antum. wala antum abiduna ma a'bud wala anna Ana'a. wala anna Ana'a. Langsung. wala anna abidu ma Abid. Wala ana abidun. Ana abidun ma. wala 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 anna ana wala ana abidu ma abadtum abidum. Abidum gunna. wala anna Ana wala ana abidu ma abidum. Abidum. Lengket langsung. abidum ma abadtum Bagus. Ulang sekali. Wala. wala anna abidu Wala ana wala ana abidu ma masih belum. abadtum Ananya bagus. A-nya kurang. Wala ana abidum ma. wala ana abidum ma abadtum Oke.
wala antum abiduna ma a'bud. Bud. Bud. Ulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, harus ada pantulnya. Ini kenceng apa-apa. A'bud itu apa namanya? Qalqalahnya kubro. Harus kelihatan. Wala ana. Ulang lagi. Wala ana abidu ma abadtum. Wala antum. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Ulang lagi. Wala antum abiduna. Wala antum. Tahan. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Boleh waliyadin. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Masih waliyadin yang jelas. Lakum dinukum waliyadin. Enggak panjang. Pendek. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Nah, nanti berarti. Masya Allah. Baca. Ngakit bae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Setiap huruf lam mim satu harokat, jangan langsung. Alhamdulillah. Tahan satu harokat. Satu harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedikit lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan diputusin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh. Ininya keluar. Waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, sudah ada perkembangan potongan. Insya Allah besok satu pertemuan lagi Al-Fatihah kita ulang. Setelah itu Fatihah bisa lanjut surat An-Nas ya. Insya Allah. Silakan. Waalaikumsalam.
10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad khaba man dasyaha. Wa qad khaba man dassaha. Manda. Waqad khaba man. Wa Faqad khaba man dasyaha. Dassa. Waqad khaba. Waqad khaba man dassaha. Dassaha. Itu bisa. Waqad khaba man. Wa qad khaba man dassaha. Dassaha. Waqad khaba man dassaha. Kazzabat Samud. Kazzabat seperti membaca za. Keluarkan lidahnya. Lagi. Nah, itu dia. Kazzabat Samud. Kazzabat Samudu bitawwaha. Izim ba'asha. Sa juga. Izim ba'asha. Izim ba'asa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasuqa yaha. Boleh. Lanjut. Diulang lebih baik. Faqala lahum Rasulullah. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasuqyaha. Terus. Ya, lanjut. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu aqbaha. Wala yakhafu uqyaha. Oh ya, Ustaz. Wala yakhafu uqbaha. Nanti diulang-ulangi lagi ya, Pak. Baca ya. Sering baca sendiri di rumah. Ya. Surah Al-Balad ya. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا Tebal apa tipis Pak Andika? Mir Tebal apa tipis? tipis Tebal. Karena depannya ada huruf isti'la. So huruf isti'la. Jadinya soda. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba Sadaqallahul azim. Kalau sebelumnya kasroh itu dia tipis, tapi kalau depannya ada isti'la jadi tebal. Badai. Ya mas Agus dulu. Nah, gimana? Ini udah saya ngirim. Makasih ya. Iya sama-sama ya. Pada ya, mau puas ya. Orang tua anak atlet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوا أنفسهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض Jangan sampai biba'd. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف
وقالوا قلوبنا غلف wa qalu qulubuna غلف khulf nya satu harokat غلف. khulf Nah, ulang. Waqalu. wa qalu qulubuna khulf Jangan langsung khulf, enggak. khulf Khulf. khulf Nah. Ulang. Waqalu. faqalu Wa wa qalu qulubuna khulf wa fariqan fa fariqan bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun Bal la'anahumullah. bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Barakallahu fiik. Besok lanjutkan ayat 89. Jazakallahu khair. Silakan. Sama ya? Beda. Oh beda. Berapa kali? 70. A'udzu billahi minasy syaithanir Wah, udah jauh ketinggalan bahas. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
Silakan Pak. Aduh, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود موعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب قتل أصحاب jangan langsung dipotong ashab yang dulu keluar basisnya qutila ashabul ukhdud pelan-pelan قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز ذلك الفوز الكبير lagi ditekan ذلك الفوز الكبير kabir bir tipis ذلك الفوز الكبير إن بأس batasha إن بأس batasha إن بأس inna batasha إن بأس bukan batsha enggak batasha إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود
فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ محفوظ في لوح محفوظ 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 في لوح محفوظ في لوح محفوظ في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Silakan masih. Betul. 38 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa amanu bima aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan wala tashtaru bi ayati thamanan. Oh ya, wala tashtaru bi ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa
wa innaha lakabiratun wa innaha lakabiratun illa ala khasi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ya bani Israila ya bani Israila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha adalun wa la hum yunsarun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikuhumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna
rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malakum wa nahnu lahu walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara Qul a'antum a'lamu amillah wa man a'lamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma'allahu bighafilin amma ta'lamun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Masuk ke juz 2. Ya, Ustaz. Ini wifi harus nyala ya? Mati bang. Tapi kalau bisa saya connect ya? Bisa mana? Ini bisa jalan aja. Hidup lagi bang. Apa diaktifin lagi? Nggak bisa kok. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa? Iya ada, cuman nggak ada jaringan. Ininya ada, dapat. Oh gitu. Sinyalnya dapat, cuman jaringannya nggak bisa. Oh internetnya nggak ada. Awang dulu kalau mau. Bayar dulu. Ada pawang dulu. Ayat berapa ya? Ayat 70. Wifi-nya pawang dulu ada. Ya, itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyinil lana. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina innal baqarata syabaha alaina innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul laza qala innahu yaqulu innaha baqar qala innahu yaqulu innaha baqaratul lazalun qala innahu yaqulu innaha baqaratul lazalun qala innahu yaqulu innaha baqaratul lazalun
tusirul ard, kalau mau diwakaf di sini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul ard wala la dhalulun tusirul ard wala taskil harth musallamatul la siyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadza Wakaf aja. qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun wa is qataltum nafsan faiz fataltum wa is qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik, 73 dulu. Besok insyaallah dilanjutkan 74. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب العالمين الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر رب وفقنا وفقه لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظاتنا ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب
والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.